adalah surga pasti ya. Kita semua orang yang beriman ya, orang mukmin, bukan cuma muslim ya. Kalau muslim aja belum tentu mukmin ya. Kalau orang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman itu pasti tujuan hidupnya adalah surga. Nah, yang ada di sini di positif class ini kan kita para muslimah-muslimah ya. Kalau muslimah-muslimah, kalau masuk surga menjadi apa nih? Nah, selanjutnya Bu Nizam. Kalau kita membahas tentang tujuan hidup kita ya, yaitu surga, itu alangkah membahagiakan ya. Saya sendiri pun kalau membahas tentang ini atau mengkaji ini ya, itu membawa kebahagiaan tersendiri ya, karena ini adalah tempat pulang kita nanti. Nah, ini ada pendapat ulama ya yang menyatakan bahwa dunia itu adalah tempat beramal untuk surga ya. Dunia ini ya bukan rumah seorang muslim sebetulnya. Kalau hari ini kita di dunia punya rumah ya, punya rumah sendiri, mungkin lebih dari satu bahkan rumahnya ya, sudah mempersiapkan mungkin rumah masa depan untuk anak cucu ya. Ternyata kalau rumah yang di dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Sesungguhnya rumah seorang muslim adalah surga sesungguhnya ya. Nah, dan kita bisa mewujudkan rumah kita di surga itu adalah dengan beramal di dunia. Ya, tujuannya adalah beramal untuk surga. Jadi dunia ini adalah tempat kita beramal untuk surga, untuk bisa kita punya rumah di surga. Selanjutnya, nah, manusia hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengantarkan kita kepada tempat pulang kita yang sebenarnya, yaitu rumah kita yang sebenarnya di surga, yang dilakukan di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, ya, karena dengan ibadah yang benar maka kita akan bisa masuk ke dalam apa yang menjadi tujuan kita saat hidup hidup di dunia ini, yaitu apa? Tujuan kita adalah masuk surga. Selanjutnya. Nah, ini tentang bidadari surga ya. Tadi kan saya bertanya tuh kalau perempuan beriman ya, yaitu muslimah ya, itu berada di surga ya, kita tuh seperti apa sih gitu kan? Nah, ini ada istilahnya bidadari surga ya. Di surat Ar-Rahman ayat ke-70 disampaikan ya bahwa di dalam surga-surga itu ada bidadari yang baik-baik ya, yang baik-baik itu apanya? Akhlaknya, lagi cantik-cantik parasnya. Nah, apakah kita kalau masuk surga, wanita-wanita dunia yang beriman masuk surga akan menjadi bidadari surga? Nah, selanjutnya. Nah, ini tentang bidadari surga dulu ya. Ini maaf ini pecah-pecah ya tulisannya ya. Jadi bidadari surga itu seringnya dicemburui ya sama wanita dunia ya, perempuan dunia muslimah ya, dicemburui karena kita tahu ya iming-imingnya Allah ya di Al-Qur'an terhadap para suami-suami kita, suami-suami yang ya suami-suami di dunia kita itu adalah ketika mereka mereka soleh ya, mereka beriman ya, mereka bertakwa kepada Allah, iming-imingnya adalah bidadari surga. Seringnya kita cemburu ya, karena enak sekali ya dapat bidadari surga gitu kan. Kalau saya bagaimana nih? Ya, kita kalau di surga dapat bidadara surga enggak gitu. Kok cuman suami kita aja yang dapat bidadari surga? Ya, itu seringnya kita cemburui, padahal harusnya tidak usah dicemburui kalau kita mengerti dan kita memahami bagaimana posisi seorang perempuan yang solihah, perempuan yang beriman yang masuk surga. Ya, selanjutnya. Ya, wanita solihah, buatlah bidadari surga cemburu padamu. Jadi kalau kita sekarang nih di dunia membaca Al-Quran yang menjelaskan tentang bidadari surga, kita cemburu ya, aduh nanti suamiku dapat bidadari surga, nanti aku harus kalau masuk surga sama suami berarti juga harus menerima bidadari-bidadarinya gitu kan. Berarti ada kecemburuan tuh, tapi ternyata sebetulnya jangan kita cemburu ya, karena kita inilah yang dicemburui oleh bidadari surga kalau kita adalah perempuan beriman yang solihah ya. Nah,
selanjutnya, dan bahkan ya slide selanjutnya, dan bahkan kenapa sih kita bisa dicemburi oleh bidadari surga, ya karena ketika perempuan masuk surga, perempuan solihah itu masuk surga, perempuan beriman masuk surga, maka kedudukannya luar biasa nanti di surga, di antara para bidadari surga. Ya, ini ada sebuah hadis, ya, istri-istri yang akan menemani sampai surga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya. Kata Rasulullah, ya Rasulullah bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang istri-istri kalian di surga? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, setiap istri yang penyayang kepada suami serta banyak anak, apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di tanganmu, mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho. Gitu ya. Ini dari hadis riwayat Tabrani, ya. Jadi itu adalah istri-istri, ciri-ciri istri-istri yang ahli surga, ya. Yang digarisbawahi ini yang paling berkesan sekali untuk saya adalah istri-istri yang kalau suaminya marah, gitu ya, kalau diperlakukan buruk oleh suaminya marah padanya, ya dia nggak bisa tidur, ya nggak bisa terpejam matanya, artinya tidak akan terpejam itu tidak bisa tidur kalau suaminya belum bilang kalau suaminya ridho padanya. Nah ini dipraktekkan ya, begitu membaca ini langsung dipraktekkan ya kepada suami-suami ya, ketika suami marah jangan sampai tidur dalam kondisi masih marah pada kita ya. Jadi kalau mau tidur pastikan suami kita sudah nggak marah lagi, atau minimal suami akan bilang aku udah nggak marah lagi, aku memaafkan. Itu yang kita kejar ya. Jangan sampai ketika suami tidur terlelap masih dalam kondisi marah pada kita ya. Nah, selanjutnya. Baik. Ini kenapa ketutup nih, Bu Nizam? Mudah-mudahan lancar ya slide-nya. Baik. Ini sebetulnya ada redaksi lagi ya, isinya sama. Ini tentang menjelaskan tentang ciri-cirinya istri yang menjadi bidadari surga, yang menjadi ahli surga, ya, di mana kita menjadi bidadari surga juga, ya, tapi dengan kedudukan yang luar biasa, yang spesial daripada bidadari pada bidadari yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah ya. Yang tadi kalimat terakhir tadi ya, yang tadi saya bilang itu adalah hal yang poin penting ya. Apabila suami marah, maka ia datang kemudian meletakkan tangannya pada tangan suami dan berkata, aku tidak bisa akan merasakan tidur nyenyak hingga kamu ridho. Ya, ini ya yang harus kita ingat-ingat ya. Jadi kalau suami marah, meskipun yang salah kita ya, tapi karena ridho Allah, ridho suami ya, kita berharap kebaikan kita melakukan itu adalah Allah yang akan mengganjar pahalanya. Kalau Allah meridhoi, maka hidup kita pun akan penuh dengan ketentraman ya, penuh dengan kebaikan-kebaikan, maka kita akan mudah melakukan ini ya. Meletakkan tangan kita ya di tangannya suami ya, atau ada yang menyatakan juga ya, minta tangannya suami kita letakkan di kepala kita gitu, terus kita bilang aku butuh ridhomu gitu ya. Suamiku, aku butuh ridhomu, jangan marah, maafkan aku ya. Ketika suami bilang iya aku ridho padamu, ya, luar biasa, itu bahagia sekali. Karena itu adalah ciri-ciri dari istri yang menjadi ahli surga ya. Masya Allah. Selanjutnya. Nanti ini materinya akan di-share ya ke grup ya. Jadi bisa dibaca ulang ya, bisa dimiliki oleh para peserta. Nah, perempuan mukmin penghuni surga ini lebih utama daripada bidadari surga. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita hendaknya jangan cemburu ya sama bidadari surga ya. Karena ketika kita ya dinilai Allah sebagai perempuan yang beriman, ya perempuan yang beriman itu penghuni surga, itu ternyata kedudukannya menjadi ratu, ya ratu di surga, ya ratunya para bidadari, ya ratunya para bidadari surga adalah wanita solihah. Selanjutnya. Nah, ini ya, kalau
saya meletakkan gambar ini di sini ya, sambil kita punya wishlist ya. Kalau di positif class itu ya, kita belajar afirmasi ya, afirmasi positif ya, ketika kita mendapat ilmu dari Allah ya, untuk meraih kemenangan, meraih prestasi sebagai hambanya Allah ya. Ini kan sebuah informasi ya, sebuah petunjuk dari Allah bahwa perempuan-perempuan dunia nih, manusia ya, perempuan yang solihah, ketika kamu beriman ya, ketika kamu menjadi perempuan yang solihah, maka kedudukanmu di surga itu spesial. Kamu akan menjadi ratunya bidadari surga. Nah, kalau udah jadi ratunya bidadari surga, berarti apa? Ya, kita tuh dilayani ya. Yang namanya ratu itu dilayani. Ya, dilayani oleh dayang-dayang, dilayani oleh pelayan-pelayannya, ya dilayani oleh bidadari-bidadari surga yang lain. Kita itu bosnya, ibaratnya gitu ya. Kita yang menyuruh, memerintah, mengatur ya. Namanya ratu kan begitu ya. Nah, itulah kedudukan kita di surga, nanti menjadi ratunya bidadari surga. Selanjutnya. Nah, ini dijelaskan oleh seorang ulama yang terpandang ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ya, menyebutkan dalam sebuah hadis sahih ya, dalam Masnadnya Imam Ahmad ya, bahwa ketika seorang suami beristrikan hur ain itu bidadari. Ketika seorang suami beristrikan bidadari, kemudian pada saat itu akan datang seorang wanita lain yang kecantikan dan keelokannya mampu membuat seorang raja melupakan wanita-wanita lainnya. Siapakah wanita itu? Ternyata wanita tersebut adalah istrinya selama di dunia. Itulah keistimewaan para istri di surga. Dia akan menjadi ratu dari para hur ain, para bidadari. Masya Allah. Selanjutnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli ya, seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Kemudian saya bertanya lagi, karena apa wanita dunia lebih utama daripada para bidadari? Lalu beliau menjawab, karena sholat mereka, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena bidadari diciptakan langsung, ya, yang bukan perempuan, yang bukan manusia, ya, itu diciptakan langsung sama Allah, sudah sempurna, ya, di surga, ya, yang mereka tidak dikenai seperti kita, ya, diberi kewajiban, diberi perintah, diberi larangan, ya, kemudian berjuang untuk untuk mengontrol diri, mengontrol hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, ya. Perempuan dunia yang masuk surga berarti dia sudah dinilai Allah berhasil dalam melakukan segala hal tersebut, ya. Makanya kedudukan perempuan beriman yang masuk surga itu istimewa, makanya jadi ratu bidadari surga, ya, karena usaha-usahanya tersebut. Selanjutnya. Nah, wanita solehah lebih utama dari bidadari, ya. Nah, ini ya. Jadi ya, kalau Ibnu Qayyim ya berkata ya, karena hur ain atau bidadari tidak pernah menghadapi kesulitan yang dirasakan wanita dunia. Mereka tidak pernah berjuang di jalan Allah, tidak pernah dicemooh orang karena mengenakan hijab, tidak pernah merasakan sulitnya patuh pada suami. Makanya perempuan solihah, perempuan dunia yang masuk surga menjadi ratu bidadari. Selanjutnya. Ini juga ya, ada pendapat ulama juga ya, saya bacakan ya. Jika engkau, wahai perempuan mukmin, bertanya tentang keutamaanmu di surga, ketahuilah bahwa engkau lebih utama daripada bidadari. Sebab bidadari tidak pernah merasa lelah dan tidak dibebani kewajiban atau taklif berupa ketaatan, peribadahan,
muamalah, perintah, dan larangan. Kepadamu diwajibkan ketaatan kepada Tuhanmu dan ketaatan kepada suamimu, serta mendidik anakmu dan mengurus rumahmu. Karenanya perempuan dunia yang solihah ya masuk surga menjadi ratu bidadari surga. Nah, ini 4 kriteria wanita penghuni surga ya dari kumpulan sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, wanita yang mampu menjaga diri, taat kepada Allah dan suaminya, serta wanita yang banyak anaknya. Ya. Sebelumnya itu masih belum, Bu? Slide berikut sebelumnya. Oke, sebelumnya, nah ini. Setelah ini, nah, bro, sebelumnya. Tadi 4 kriteria, yang 4 kriteria wanita ahli surga. Nah, ini ya. Yang kedua, wanita yang sabar, ya. Wanita yang sabar dalam dan menerima pemberian suami tanpa adanya keluhan meskipun pemberiannya sedikit. Bentar ya. Wanita yang sabar dan menerima pemberian suami apa adanya, walaupun pemberian itu sedikit. Kemudian yang ketiga, yang mempunyai rasa malu. Jika suaminya meninggalkannya pergi, dia memelihara diri dan hartanya. Jika suaminya di rumah, ia dapat mengekang lisannya, artinya ngontrol lisannya untuk tidak menyakiti suami. Ya, karena seringnya perempuan itu ya kalau banyaknya ini saya juga untuk diri saya sendiri ya, kita tanpa sadar kalau sudah sebel, bete gitu ngomongnya cerewet, nada tinggi gitu ya, terus berani gitu sama suami ya. Nah, banyak-banyak beristighfar ya, karena perempuan itu rata-rata suka banyak ngomong ya kalau sudah marah cerewet ya. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri ya. Baik, yang selanjutnya wanita yang menjadi kriteria penghuni surga adalah wanita yang jika ditinggal mati suaminya beserta anak-anaknya yang masih kecil, lalu ia mengekang dirinya demi kepentingan untuk memelihara, mendidik dan berbuat baik kepada mereka, maksudnya anak-anaknya, ya, serta ia tidak mau kawin lagi karena takut menyanyiakan anak-anaknya. Ya, ini bukan berarti berarti nggak boleh kawin lagi ya, bukan nggak boleh, tapi ini lebih utama ketika ditinggal meninggal suami dengan anak-anak yang masih kecil, dia fokusnya untuk anak-anaknya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke chapter yang akan kita bahas hari ini, chapter 1 tentang wanita ahli surga, yaitu Bunda Sarah ya, Siti Sarah. Baik, keistimewaan Bunda Sarah. Yang pertama adalah slide berikutnya. Jadi kalau ibu-ibu ya membaca tentang keistimewaannya Bunda Sarah ini ya, mungkin nanti akan ketika punya anak perempuan ya, biasanya anak perempuan yang pertama ya akan dinamakan Sarah ya, namanya cantik. Artinya itu dari bahasa Ibrani ya. Kalau saya baca ya, arti Sarah itu princess ya, artinya putri ya. Nah, dan Bunda Sarah ini istimewa sekali ya, punya 7 keistimewaan dari yang saya saya kumpulkan ya. Yang pertama adalah keistimewaannya, beliau adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dengan menjadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga adalah juga keistimewaannya dari Bunda Sarah ini ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim istimewa ya, istimewa di sisi Allah. Yang pertama adalah ya istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya bukan hanya untuk bersolawat kepada Rasulullah beserta keluarganya, tapi juga dibarengi dengan sholawat kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ya, ini yang kita baca di tahiyat akhir ya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran ada 2 manusia yang disebut sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah suri tauladan yang baik, yaitu yang pertama Rasulullah SAW, tertuang di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Dan ya selain Rasulullah SAW yang disebut Allah sebagai uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertuang di surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat ke-4. Nah, ini istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan pujiannya kepada Nabi Ibrahim ya. Bahkan Ibrahim dinyatakan lulus dari semua ujian
yang diberikan Allah, dan ujian itu dilewati bersama sang istri, yaitu Sarah. Ya. Nah, ini istimewanya Bunda Sarah. Yang pertama adalah istrinya dari kekasihnya Allah, ya, dari manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah, Siti Sarah ini adalah istri pertamanya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu punya 3 istri. Pertama Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga ada namanya Siti, saya lupa namanya, tapi beliau, ya, ini dari pendapat ulama, itu adalah orang yang berdarah Melayu, ya. Bahkan ada yang menyatakan ini orang Indonesia, ya, orang Malaysia, orang-orang yang di Melayu, yang darahnya Melayu itu adalah turunannya dari istri ketiganya Nabi Ibrahim. Tapi kita nggak bahas itu, ya. Nah, ini kita bahas Siti Sarahnya, ya. Siti Sarah ini adalah anak dari pamannya Nabi Ibrahim yang namanya Harun, ya. Tidak ada penjelasan nih Harun yang saudaranya Musa, yang juga Nabi kah atau bukan, ya. Tapi Siti Sarah ini adalah sepupu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Selanjutnya, nah ini nggak terlalu terlihat, ya. Ininya mungkin tidak kompatibel mungkin, ya, slide yang saya buat dengan gadget yang dipakai. Mohon maaf, ya. Baik, ini saya bacakan saja, ya. Jadi keistimewaan Bunda Sarah adalah ibunda para nabi, ya. Dari Nabi Ibrahim, dari Siti Sarah, ya, melahirkan seorang anak bernama Ishak, ya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ya, Nabi Ishak alaihissalam ini lahir saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun lebih, ya, setelah turunnya perintah pengorbanan Ismail, ya. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail dulu dari Siti Hajar, punya anaknya saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Ya, kemudian pada saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, yaitu berarti 14 tahun berikutnya, ya, baru kemudian Siti Sarah, Bunda Sarah ini melahirkan Nabi Ishak, ya. Nah, selanjutnya, nah dari Nabi Ishak ini, ya, turun banyak, ya, keturunan yang semuanya adalah rata-rata adalah nabi-nabi semua sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Ini diagram ringkas keturunan Nabi Ibrahim, ya. Kalau dari Siti Hajar, ya, melahirkan Nabi Ismail itu langsung ke Nabi Muhammad, ya. Setelah itu tidak ada nabinya langsung ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dari dari turunan Nabi Ibrahim yang dari Siti Hajar, yaitu dari Nabi Ismail. Nah, tapi kalau yang dari Siti Sarah, Bunda Sarah, ya, dari Nabi Ishak itu lahir nabi-nabi, ya. Masya Allah, ya, dari Bani Israel nih, yaitu dari Nabi Yakub pertama. Setelah Ishak ada Yakub, setelah Yakub ada Nabi Yusuf, ya, kemudian ada Nabi Ayub, ada Nabi Zulkifli, ada Nabi Musa, ada Harun, ada Dawud, ya, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ya. Ini berarti Siti Sarah ini adalah anak dari paman Ibrahim yang bernama Harun, dan Harun itu berarti bukan nabi, ya, karena Nabi Harun itu setelah Ishak, ya, setelah turunannya setelah Musa, dan Musa adalah termasuk turunannya Nabi Ishak, ya. Jadi dari Siti Sarah, ya, turunan dari Siti Sarah itu banyak sekali nabi-nabi, ya, dan itu adalah jawaban dari janji Allah kepada Nabi Ibrahim, ya, doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa turunan Nabi Ibrahim adalah turunan yang solihah, yang soleh-soleh, ya, dengan turunannya adalah para nabi, ya. Kemudian berikutnya keistimewaan Bunda Sarah yang ketiga. Bunda Sarah ini adalah termasuk dari yang paling pertama beriman. Jadi ketika Nabi Ibrahim diutus sebagai seorang nabi, pada saat itu tidak ada orang yang beriman kecuali Nabi Ibrahim sendiri. Dan kemudian yang beriman berikutnya adalah Nabi Lut, yang adalah saudaranya Nabi Ibrahim, kerabatnya dari Nabi Ibrahim, ya, yaitu ponakannya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Lut alaihissalam, ya. Dan kemudian Sarah, sepupu Ibrahim, sepupunya Nabi Ibrahim, yang kemudian menjadi istrinya. Jadi Bunda Sarah ini termasuk
Tadi saya di-mute ya, nggak sengaja mungkin. Baik, ya. Jadi Bunda Sarah ini adalah termasuk dari yang paling pertama beriman ya pada kenabian Nabi Ibrahim. Jadi pada saat Nabi Ibrahim ya dijadikan seorang nabi, ya tidak ada manusia yang beriman di negeri itu ya. Ya, kecuali dua orang yang keduanya adalah kerabat dari Ibrahim, yaitu Nabi Lut alaihissalam yang adalah keponakan Nabi Ibrahim, ya, yang juga adalah seorang nabi, dan Sarah, ya, yaitu sepupu Nabi Ibrahim yang kemudian jadi istrinya Nabi Ibrahim. Berikutnya keistimewaan Bunda Sarah yang keempat. Ya, yang istimewa dari Bunda Sarah adalah kecantikannya ya. Nah, tapi kecantikannya ini dibarengi dengan ketawakalannya yang luar biasa ya. Kecantikannya Bunda Sarah ini kecantikan yang luar biasa dijelaskan ya oleh para ahli ilmu, menyampaikan bahwa setelah Hawa tidak ada lagi wanita yang melebihi kecantikannya Sarah. Bahkan menurut para ahli tafsir, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam adalah berasal dari nasabnya Sarah ya, dari Ishak, Yakub, kemudian Yusuf ya. Kita tahu kisahnya Nabi Yusuf ya, betapa tampannya Nabi Yusuf ya, separuhnya ya kecantikan rupa itu, kegantengan, ketampanan itu setengah dari yang ada di seluruh dunia ini itu adalah miliknya Nabi Yusuf ya, setengahnya lagi dibagi kepada seluruh penduduk bumi ya. Nah, itu Bunda Sarah itu adalah gennya katanya ya, yang membuat ya ketampanan Nabi Yusuf sedemikian rupa. Nah, Bunda Sarah ini berarti kecantikannya luar biasa. Berikutnya, Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yusuf dan ibunya ya, yaitu Sarah ya, bukan ibunya, ini neneknya sebetulnya ya, tapi ya termasuk ibundanya juga ya, diberi separuh keindahan, ketampanan dan kecantikan. Riwayat lain diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Allah Azza wa Jalla membagi keindahan, ketampanan dan kecantikan ke dalam 10 bagian. 3 bagian untuk Hawa, 3 bagian untuk Sarah, 3 bagian untuk Yusuf, dan 1 bagian untuk seluruh manusia. Masya Allah, itu kecantikannya. Tapi apa hubungannya dengan ketawakalannya? Karena saya di dalam bab ini ya, keistimewaan Bunda Sarah yaitu kecantikan dan ketawakalannya. Nah, ini sebetulnya yang bisa kita teladani ya. Ketika Allah menganugerahi kecantikan rupa ya, tapi kecantikan rupa itu ya bukan cuma cantik secara fisik ya, tapi ada ketawakalan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Buah dari keimanan dan ketakwaannya. Next slide. Slide berikutnya. Diceritakan dari hadis riwayat Bukhari ya, dari Abu Hurairah. Ini diceritakannya detail sekali berhubungan dengan kecantikannya Bunda Sarah yang kemudian berkaitan atau membuktikan bagaimana tawakalnya Bunda Sarah, yaitu kisah di mana Bunda Sarah diganggu oleh raja yang zolim, yaitu Raja Mesir ya. Ini terjadinya adalah ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah hijrah ke Mesir setelah di kota sebelumnya di Babilonia ya itu tidak mendapatkan respon yang baik dalam dakwahnya, kemudian pindah ke Mesir ya dengan sudah menjadi suami istri Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah ya. Nah, karena kecantikannya Bunda Sarah ini ya memikat hati seorang Raja Mesir. Ini kalau saya bacakan hadisnya panjang sekali ya. Saya ceritakan aja inti-intinya ya. Nanti bisa dicek di hadis riwayat Bukhari ya. Kisah ini yang disampaikan detail ya oleh Rasulullah SAW ya. Jadi dibawa ke Mesir, kemudian ada seorang raja yang terkenal zolim, kafir, suka bermaksiat ya, yang kalau misalnya melihat wanita cantik itu tidak ini, maksudnya nafsunya mudah terbangkitkan gitu ya. Jadi tidak peduli wanita cantik itu sudah menikah, tidak peduli wanita cantik itu anaknya siapa ya, mau atau tidak, si raja ini pokoknya kalau sudah melihat wanita cantik harus jadi miliknya, begitu ya. Kemudian ya mengutus seseorang ya, karena tahu nih ada Siti Sarah yang sangat cantik, diutuslah seseorang ya kepada Nabi Ibrahim. Utusan tersebut bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah perempuan yang ada bersamamu?
Nabi Ibrahim menjawab, ia adalah saudara perempuanku. Padahal kan istrinya ya, tapi Nabi Ibrahim bilangnya bahwa dia adalah saudara perempuanku. Ya, padahal sebetulnya Nabi Ibrahim ini tidak berbohong ya, karena memang betul Sarah ini adalah saudara perempuannya karena sepupunya Nabi Ibrahim. Ya, dalam Islam sampai sekarang pun kalau yang namanya sepupu itu boleh dinikahi ya, yang kalau sepupu itu boleh dinikahi ya. Sampai sekarang orang-orang yang Arab ya masih pakai ini ya, menjalankan ini, sepupu itu boleh dinikahi. Nah, Bunda Sarah ini adalah sepupunya Nabi Ibrahim, berarti juga betul kalau dia adalah saudara perempuan Nabi Ibrahim. Nah, kenapa Nabi Ibrahim kok seolah-olah berbohong gitu ya? Padahal Nabi Ibrahim berbohongnya adalah bukan berbohong yang berdosa ya. Kata Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis ya bersabda bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah berbohong kecuali dalam 3 hal, termasuk dalam kasusnya sama Siti Sarah ini. Ya, sama si Raja Mesir yang mengganggu istrinya ini, mengganggu Bunda Sarah. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, bohongnya Nabi Ibrahim itu adalah ketika dia dipanggil untuk menghadap Tuhan-Tuhan kaumnya yang kafir, dia berkata, sesungguhnya aku sakit. Ada di surat As-Safaat, surat ke-37 ayat 89. Nah, yang kedua, bohongnya Nabi Ibrahim adalah ketika berkata, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Ya, tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Itu ada di surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 63 ya. Dan yang ketiga, ketika berbicara tentang Sarah, dia berkata ia adalah saudara perempuanku, ya. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim adalah bohong yang untuk menghindari keburukan yang lebih besar, ya. Bohong yang menyindir sebetulnya, ya. Dan bohongnya itu bukan kebohongan yang zalim. Nah, ya. Selanjutnya next. Ini ya peristiwa bersama dengan Raja Mesir yang zalim terjadi ketika hijrah di Mesir ya, di mana Sarah ya diminta paksa ya sama raja yang zalim itu ya, Firaun ya, pada saat itu untuk untuk bisa dimiliki oleh Firaun dengan cara yang keji ya, tidak peduli itu istrinya siapa, miliknya siapa, pokoknya si raja ini kalau sudah melihat wanita cantik langsung ingin memiliki. Nah, kemudian tadi yang saya bilang diutus kan, ada utusan yang bertanya itu siapa? Kemudian Nabi Ibrahim bilang ini adalah saudara perempuanku. Ya, utusan itu berkata, suruhlah saudara perempuanmu agar menghadap raja. Nabi Ibrahim mengutus Sarah agar menemui sang raja. Ia berkata, janganlah mengingkari ucapanku, karena aku telah memberitahukan kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Jadi Nabi Ibrahim bilang sama Siti Sarah, sama istrinya, jangan ingkari perkataanku ya, aku udah bilang kamu tuh saudara perempuanku, jangan bilang kalau kamu istriku, ibaratnya seperti itu ya. Ketahuilah, kata Nabi Ibrahim, di muka bumi ini hanya aku dan kamu yang beriman. Jadi kenapa Nabi Ibrahim nyuruh Siti Sarah untuk tidak mengungkap identitas aslinya sebagai istri Nabi Ibrahim, karena itu ada di belakangnya Nabi Ibrahim bilang bahwa sesungguhnya di muka bumi ini ya, di sini tuh yang beriman kepada Allah cuma aku sama kamu. Ya, ada satu lagi saudaranya ponakannya itu Nabi Lut. Nabi Lut ada tugasnya sendiri ya, berdakwah di kaum Sodom ya. Tapi yang pada saat itu yang beriman hanya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah saja. Jadi Nabi Ibrahim bilang ya, ikuti aja kata-kataku, jangan sampaikan bahwa kamu istriku, aku udah bilang kalau kamu adalah saudara perempuanku. Nah, kemudian selanjutnya next slide berikutnya. Ya, ini yang luar biasa ya. Jadi akhirnya kan karena diminta sama raja yang zalim ini ya, untuk membawa Bunda Sarah, untuk membawa Siti Sarah ke dirinya ya, untuk melakukan kemaksiatan dengan niat untuk berbuat kemaksiatan ya. Nah, namanya Raja Mesir ini adalah Amr bin Imri Al-Qais bin Mayyilun ya, seorang raja kafir kejam dan senang berbuat kemaksiatan ya. Jadi masuk istana tuh Bunda Sarah, nah Siti Sarah masuk istana ya, kemudian si raja ini bangkit ingin mendekatinya, ingin menyentuhnya ya, ingin berbuat maksiat kepada Siti Sarah ya. Tapi sebelum raja menyentuhnya, Siti Sarah mengajukan permohonan agar dia diizinkan berwudu dan mendirikan sholat ya. Karena apa? Dia ingin berdoa kepada Allah dengan imannya yang luar biasa ya, dengan keyakinannya yang luar biasa bahwa Allah mendengar ya doa-doanya, bahwa Allah akan melindungi dan menjaganya ya, maka dia melakukan itu ya, karena dia tahu nih dia sedang dalam perjalanan, sedang akan diperlakukan buruk oleh raja ini. Next slide. Slide berikutnya.
Jadi Siti Sarah berdoa ya, berdoa, sholat, dia 2 rakaat, berwudu, mendirikan sholat ya dengan tata cara sholat yang pada saat itu diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim ya. Nah, kemudian berdoa, dan doanya ini sangat masyhur ya. Doa ini sangat masyhur yang dipanjatkan oleh Siti Sarah, diabadikan di hadis ini, dan kemudian jadi doa yang dihimbau untuk dibaca kalau kita khawatir nih sedang akan diperlakukan buruk ya, perempuan yang khawatir diperlakukan buruk oleh laki-laki ya, sedang dekat sama laki-laki hidung belang ya, atau sedang sendirian kemudian dikelilingi oleh laki-laki, khawatir kita akan diperlakukan buruk ya, diperlakukan buruk diri kita ya, akan diperlakukan, mereka akan berbuat maksiat pada kita, maka doa Siti Sarah ini yang dihimbau untuk dibaca ya, karena doa ini ternyata dikabulkan sama Allah ya. Allah melindungi dan mengabulkan doanya. Ini termasuk keistimewaan Bunda Sarah yang kelima ya. Allah melindungi dan mengabulkan doanya. Doanya seperti apa? Slide berikutnya. Ya, Siti Sarah berdoa, ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan utusanmu, dan aku senantiasa menjaga kemaluanku atau kehormatanku ya kecuali kepada suamiku. Ya, karena itu janganlah Engkau kuasakan diriku kepada orang kafir. Ya, jadi doanya, ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan utusanmu, dan aku senantiasa menjaga kehormatanku ya kecuali kepada suamiku. Karena itu, janganlah Engkau kuasakan diriku kepada orang-orang kafir. Itu ada doanya ya, nanti ketika dibagi di grup mungkin bisa lebih jelas lagi dibacanya. Kemudian berkat doa itu ya luar biasa ya, Allah mengabulkan ya, tiba-tiba raja itu jadi stroke ya. Kalau bahasa sekarang jadi stroke ya. Kenapa stroke? Ternyata kedua tangan raja yang ingin menjamah tubuhnya Siti Sarah, yang ingin berbuat maksiat, yang ingin menyentuh tubuhnya Siti Sarah ini, dibuat lumpuh sama Allah, nggak bisa bergerak. Ya, jadi seperti lumpuh ya, ibaratnya tuh kayak stroke ya, kalau katanya Ustadz Khalid Basalamah bilangnya membuat stroke tangannya Raja Fir'aun itu. Ya, jadi nggak bisa menggerakkan tangannya, tapi cuma bisa menggerakkan kakinya. Sampai kemudian raja tersebut berkata, ya saking takutnya karena tadi lihat Siti Sarah berdoa kan, terus setelah berdoa kok tangannya jadi lumpuh, kemudian raja itu bilang sama Siti Sarah, doalah lagi kepada Tuhanmu agar dia menyembuhkan tanganku. Terus aku tidak akan mengganggumu katanya. Nah ternyata Siti Sarah berdoa dikabulkan sama Allah ya. Doanya Siti Sarah dikabulkan sama Allah, akhirnya tangannya raja tidak lumpuh lagi. Tapi ternyata raja ini begitu luar biasa jahatnya ya. Melanggar janjinya yang tadi bilang aku tidak akan mengganggumu. Dia mengganggu lagi Siti Sarah ya. Sampai akhirnya lumpuh lagi tuh ketika dia mengganggu, tangannya lumpuh lagi dengan kelumpuhan yang lebih parah daripada sebelumnya. Ya. Jadi karena dia mengingkari ucapannya, ia akan menyentuh lagi tubuhnya Sarah, Sarah berdoa lagi. Doa yang tadi lagi ya, sehingga Allah mengabulkan doanya dan menimpakan hukuman yang sama kepada raja, bahkan lebih parah. Ya, sampai kemudian raja itu ya saking takutnya minta lagi Sarah untuk berdoa lagi kepada Allah yang kedua kalinya ya. Berdoa lagi. Dan Sarah pun berdoa dengan janji yang sama, kalau kamu berdoa lagi, nanti aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi setelah Sarah berdoa, Siti Sarah berdoa dan dikabulkan oleh Allah, tangannya Raja Fir'aun itu tidak lumpuh lagi, normal lagi. Si raja ini untuk ketiga kalinya ya melanggar lagi janjinya yang tidak akan menyentuh lagi Sarah, yang tidak akan mengganggu Sarah lagi. Akhirnya sama Allah ya dikasih lagi itu azabnya ya, karena Siti Sarah berdoa lagi ya. Ketika Sarah berdoa lagi doa yang sama ya, sama Allah dikabulkan lagi ya dengan lebih parah lagi daripada yang kedua tadi. Riwayatnya menyatakan 3-4 kali itu bolak-balik seperti itu. Sampai akhirnya raja yang zalim ini takut ya, ketakutan ya, tapi tidak membuat dia beriman kepada Tuhannya Siti Sarah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malah dia bilang begini, malah diusir ya, Siti Sarah diusir. Ya, dia manggil pengawalnya gitu ya, bilang ya bahwa kembalikanlah dia kepada Ibrahim ya, karena yang kalian bawa, maksudnya si utusan-utusan itu bawa Sarah itu bukan bawa perempuan tapi bawa setan, yang membawa setan kepadaku katanya.
ya kata si raja itu, ya. Tapi kemudian pas dibawa pulang, dikembalikan, raja ini menghadiahi Siti Sarah ini, Siti Hajar ya, untuk menjadi pelayannya. Jadi Siti Hajar ini adalah pemberian hadiah dari Raja Mesir yang merasa ketakutan nih sama Siti Sarah, ya, karena doa-doanya tersebut, ya, yang dia merasa dengan doanya Siti Sarah yang sangat makbul itu membuat dia terugikan atau membuat dia teraniaya, ya, akhirnya diberikan hadiah, ya, karena dia takut, ya, hadiah yaitu pelayan Siti Hajar, yang nanti Siti Hajar ini akan dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Baik, kemudian Sarah pun pulang, sampai di rumah ia berkata kepada Ibrahim, tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak tipu daya orang kafir dan memberikan seorang perempuan untuk menjadi pelayan. Malah dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di hadis riwayat Bukhari. Semua cerita ini detail diceritakan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi keistimewaan berikutnya, next slide, ya, yaitu keistimewaan yang keenam dari Siti Sarah adalah, ya, keikhlasannya. Ya, tadi yang kelima kecantikan dan ketawakalannya. Pelajarannya apa? Ya, dia memiliki paras yang cantik, ya, yang sangat cantik, ya, tapi kecantikannya itu bukan untuk kemudian dipamerkan, bukan untuk kemudian dipertontonkan, ya, untuk kemudian diumbar, ya, karena pelajarannya untuk hari ini, apa yang terjadi di muka bumi hari ini, perempuan-perempuan berlomba-lomba untuk cantik, ya, tapi cantiknya bukan untuk suaminya, ya. Banyak perempuan-perempuan yang merasa membumbung tinggi, gitu ya, merasa ketika dipuji kecantikannya malah pinginnya dipertontonkan, malah pinginnya ibaratnya itu gini, bahasanya senang kalau banyak yang suka, laki-laki yang suka, senang ketika kecantikannya membuat banyak laki-laki tergiur, ya. Tapi Siti Sarah ini, ya, dengan keteladanan Siti Sarah ini, cerita Siti Sarah ini, ya, yang kemudian Rasulullah sampaikan dengan detail, ya, ini apa pelajarannya buat kita para perempuan, ya, bahwa jangan jadikan kecantikan kita ini membuat kita rendah, gitu ya, membuat kita murah di mata laki-laki, ya. Apalagi di sini ceritanya Siti Sarah ini adalah sudah punya suami, ya, bersuami. Kecantikannya hanya untuk suaminya, ya, sampai berdoanya, lihat doanya tadi, doa yang luar biasa, ya, yang menunjukkan betapa terhormatnya dirinya, gitu, betapa betul-betul dia adalah wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga dirinya hanya untuk suaminya, ya, dan menunjukkan juga bagaimana besarnya keimanannya, ketaatannya, ketawakalannya pada Allah. Ya, dia pasrah kepada Allah, doa, ya, karena dia yakin, ya, yang akan menolong dia adalah pasti Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi. Nah, itu, ya. Nah, sekarang keikhlasannya. Ini hubungannya sama apa nih? Sama Siti Hajar, ya, kehadiran Siti Hajar dalam hidup dalam perkawinan yang mereka berdua, ya. Jadi Bunda Sarah ini sudah lama, ya, tidak dikaruniai anak, ya. Masya Allah, cerita ini, ya, buat saya merinding, ya, dan membuat saya terinspirasi, ya, karena connect, ya, sama saya, ya, dengan cerita dari Siti Sarah ini membawa pengaruh positif, energi positif tersendiri untuk saya, ya, yang para peserta di sini tahu bagaimana kondisi saya sama, ya, dengan Bunda Sarah, ya. Karena Bunda Sarah lah, cerita tentang Bunda Sarah lah, ya, maka saya tidak bersedih, ya, bersedih tapi bersedih yang tidak menjadikan pesimis, ya, bersedih dengan optimisme, ya, bahwa suatu hari seperti layaknya Bunda Sarah, ya, maka apa yang kita harapkan itu bisa terjadi, ya. Nah, ini keikhlasannya terkait dengan hadirnya orang lain, ya, dalam hidupnya. Nah, Bunda Sarah ini kan menyadari, ya, bahwa dirinya udah usia tua nih, sudah setelah peristiwa dengan Raja Mesir itu, ya, Siti Hajar ini jadi pelayannya. Siti Hajar ini sebetulnya adalah anak dari seorang raja, ya, Raja Maghribi namanya, ya. Tapi kemudian karena waktu itu diperangi oleh Fir'aun, akhirnya ditangkap, ya, jadi dijadikan budak. Nah, akhirnya Siti Hajar ini, ya, karena sudah jadi budak di Mesir, di kerajaannya Raja Fir'aun itu, ya, ketemu sama Sarah, sama Raja Mesir, diserahkan kepada Sarah, ya, dihadiahkan untuk Sarah, ya. Dan kemudian hubungannya dengan keikhlasannya adalah, ya,
Siti Sarah karena sadar bahwa dirinya ini belum bisa memberikan keturunan kepada suaminya, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan dia merasa mandul, ya sudah mandul, sudah tidak mungkin bisa untuk memberikan keturunan, maka Bunda Sarah tersadar dan merasa tersentuh dengan adanya Siti Hajar, ya, yang itu pada saat itu jadi pelayannya mereka. Nah, kemudian Bunda Sarah menawarkan Hajar kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, meski ya tentu rasa sakit, ya, hatinya ada rasa sakit gitu ya, tapi karena keikhlasannya, ya, maka dia menawarkan Siti Hajar kepada suaminya, ya, agar nanti bisa dapat keturunan dari Siti Hajar. Ada kata-katanya, ya, jadi sebetulnya Bunda Sarah ini pecemburu, ya, sangat pecemburu, ya. Tapi karena keikhlasannya beliau menyatakan kalimat kepada suaminya, "Hai kekasih Allah, ya, inilah Hajar. Aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberi kita anak keturunan darinya." Ya, jadi ya pelajarannya bisa kita cermin sendiri, ya. Tadi saya juga bilang, ya, kepada saya pribadi ini kisah Sarah ini banyak memberikan suri tauladan, ya. Bagaimana tadi ketakwaannya, ketawakalannya, keimanannya karena Allah, ya, yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, ya, jadi tidak khawatir lagi, ya, bahwa perlindungan Allah akan datang. Nah, kemudian tentang keikhlasan, ya, segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan karena mengharap ridha Allah, ya, itu semua adalah akan berdampak baik pada kehidupan kita. Ya, makanya keikhlasannya ini, ya, keikhlasannya Bunda Sarah inilah yang kemudian mengantarkan dia berada di posisi yang istimewa, ya, di sisi Allah SWT sebagai wanita ahli surga. Berikutnya, keistimewaan Bunda Sarah yang ketujuh adalah, ya, Allah memberi hadiah, ya. Allah memberi hadiah berupa apa yang selama ini dia idam-idamkan, ya. Ada di surat yang tadi kita baca, ya, yang bukan kita baca, yang tadi kita simak, yang dibaca oleh Bunda Ilya, ya, yaitu di surat Hud, surat ke-11 ayat ke-69 sampai 74. Dan kemudian ada lagi, ya, cerita yang sama, cuma lebih detailnya ada di surat Hud, ya. Di surat Az-Zariyat, surat ke-51, di ayat 24 sampai 30, yaitu tentang kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui malaikatnya yang diutus untuk bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, ya, dan Siti Sarah, di mana Allah mengabarkan bahwa mereka akan dikaruniai seorang putra, yaitu Nabi Ishak. Ya, dan dari Nabi Ishak itu ada banyak keturunan-keturunan yang soleh, ya, yaitu para nabi. Ya, ini adalah keistimewaan Bunda Sarah, ya, diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa yang selama ini dia idam-idamkan, ya, yaitu keturunan yang soleh. Berikutnya, ya, pelajarannya apa dari ini, ya, padahal di situ Siti Sarah, ya, sampai menepuk-nepuk pipinya, ya. Padahal aku adalah perempuan tua yang sudah mandul, gitu ya, yang tidak bisa punya anak, tapi Allah kabarkan melalui malaikatnya bahwa Siti Sarah akan dikaruniai anak, ya, dan malaikat menyatakan bahwa ini bukan hal yang mengherankan, kata malaikat, ya, bahwa ketetapan Allah itu, ya, itu adalah rahmat dan keberkatan Allah yang dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait, gitu kata malaikatnya. Sesungguhnya Allah Maha terpuji dan Maha pemurah. Ya, ini pelajarannya bahwa kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, ya. Di cerita kasus apapun, kalau di sini Sarah kan langsung ke bagaimana kesedihan seorang perempuan yang sudah menikah, yang belum dikaruniai keturunan, ya. Diajarkan, Allah mengajarkan lewat peristiwa Sarah ini dengan ceritanya Siti Sarah ini, bahwa kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Untuk kasus lain, misalnya yang mengalami masalah di rumah tangga, yang memiliki masalah di luar rumah tangga, masalah hidup yang berat apapun itu, ya, masalah sama anak, masalah sama teman kerja, ya, masalah sama atasan, ya, masalah apapun yang kita alami, ya, ini tetap, ya, kita pegang ini. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, ya, karena apa? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, dan itu jadi moto hidup saya, ya. Di slide berikutnya, nothing is impossible with Allah, ya. Tidak ada yang tidak mungkin bersama
Allah. Kalau kita teguh meyakini ini ya, nothing is impossible with Allah. Kalau kita teguh meyakini ini, kita akan menjalani kehidupan ya dengan selalu optimis. Ya, kita akan menjalani kehidupan dengan selalu penuh harap. Tidak akan pernah ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita gagal, ketika kita terluka, ya kita nggak akan pernah merasa ini adalah kehancuran dan akhir dari kehidupan. Nggak akan pernah merasa seperti itu. Ya, kalau kita meyakini ini ya dari cerita, dari kisah yang Allah ingin kita mengambil teladan dari ceritanya Bunda Sarah ini, ya berarti Allah ingin kita menjadi seteguh itu, setegar itu ya, setabah itu, seikhlas itu ya, setawakal itu seperti Bunda Sarah ya. Sehingga dalam kehidupan ini tidak ada lagi namanya putus asa ya. Ketika kita jatuh, kita akan bangkit lagi pasti. Kita yakin kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Kita terluka, disakiti sama suami misalnya, disakiti sama anak misalnya, disakiti sama saudara, sama orang tua, ya kita yakin kita akan bisa bangkit lagi. Kita bisa bahagia lagi karena kita punya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Sejuta manusia bilang kamu nggak akan mungkin berhasil, kamu nggak akan mungkin bahagia, kamu nggak akan mungkin sukses, tapi karena kita yakin sama Allah, ya semua omongan orang itu akan bisa kita hempaskan, gitu ya. Ya, karena kita yakin nggak ada yang nggak mungkin kalau kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari kisahnya Siti Sarah ini, next selanjutnya, slide berikutnya. Ya, kita belajar ya. Yang kalau kita bisa pahami ya, kalau kita bisa ambil hikmah yang besar adalah yang pertama, fitnahnya perempuan tuh yang pertama kecantikan ya. Ya, perempuan itu semuanya cantik ya kalau saya rasa, nggak ada perempuan yang jelek. Allah menciptakan makhluknya ya, hamba-hambanya itu semuanya cantik. Kalau perempuan yang laki-laki ganteng ya. Ya, cantik dan ganteng ya. Kan cantik itu perspektifnya orang beda-beda ya. Cantik itu apa katanya? Cantik itu beda persepsi orang. Ada yang bilang mancung itu cantik, ada yang bilang nggak mancung malah lucu gitu ya. Ada yang bilang putih itu cantik, ada yang bilang gelap itu justru yang cantik ya. Orang beda-beda ya kecantikan itu. Tapi yang utama di sini apa? Allah membuat kita belajar ya, Siti Sarah yang begitu rupawannya, begitu sangat cantiknya ya. Dia tidak menjadikan kecantikannya itu sesuatu hal yang utama ya. Saya jadi ingat kata-kata guru saya ya. Guru saya bilang ya, salah satu guru saya seorang profesor psikologi ya. Beliau dianugerahi kecantikan ya. Jadi guru saya tuh kalau ngajar itu banyak mahasiswa-mahasiswa tuh kasih surat cinta ke dia ya karena saking cantiknya. Sampai sekarang usianya udah mau 60 ya, masih cantik aja ya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau juga seorang muslimah yang solihah ya, profesor psikologi tapi muslimah yang solihah. Dan saya mengagumi beliau. Ya, itu bilang kepada saya ya, karena dulu pernah saya mengalami hal yang pada masa remaja ya, krisis kepercayaan diri ya. Krisis kepercayaan diri. Beliau menyatakan kepada saya bahwa cantik fisik itu nggak utama ya. Cantik fisik itu nggak utama ketika akhlak kita buruk gitu. Ketika otak kita pun buruk, pikiran kita buruk, kepribadian kita buruk. Katanya begitu ya. Saya ini tahu saya cantik, tapi saya diajarkan oleh ibu ayah saya ya, orang tua saya, kata guru saya itu bahwa cantik fisik itu bukan hal yang pertama, bukan hal yang utama. Saya nggak pernah dipuji cantik oleh kedua orang tua saya, kata profesor saya. Saya tahu saya cantik, tapi saya nggak merasa bangga kalau saya dibilang cantik. Nah, itu kata beliau ya. Saya baru bangga kalau saya dibilang sama banyak orang bahwa saya punya kepribadian yang baik. Saya adalah orang yang baik, yang membawa kebaikan buat orang lain. Nah, itu saya pegang teguh tuh. Ya. Nah, kisahnya Sarah ini ya meneguhkan kembali itu prinsip begitu ya. Kita juga ajarkan anak-anak kita yang perempuan ya, jangan kemudian kita pingin pokoknya anakku harus jadi princess, harus jadi cantik. Saya ngomong gini karena pengalaman banyak menangani kasus orang tua ya sama anak ya, anaknya didandanin gitu ya, dibuat genit-genit ya, jadi diajarin make up apa segala macam. Jangan jadikan kalau punya anak perempuan ya itu adalah hal utama bahwa dia merasa bahwa dia harus cantik fisik ya.
cantik fisik itu ya itu semua ciptaan Allah pasti cantik kalau kita bisa merawat dengan baik, terutama merawat pikiran dan hati gitu ya. Ketika pikiran kita positif ya, hati kita, perasaan kita positif, itu sudah otomatis tuh kulit bagus ya, kulitnya jadi kinclong, kulitnya tuh ada nurnya gitu ya, karena kita berwudu, karena kita sholat, karena kita baca Quran, karena pikiran kita positif, itu langsung auranya positif ya. Mungkin kalau ada jerawat sedikit, tapi jerawat itu tidak mengganggu ya, orang lain tetap melihat kita menarik bukan karena fisik kita, tapi karena kecantikan akhlak kita. Nah, itu yang utama. Ya, otomatis ketika kita cantik akhlaknya, karena ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, otomatis nanti aura kecantikan fisik itu akan keluar. Seperti para ibu-ibu hijabers mom ya, yang cantik-cantik, Masya Allah ya. Selain cantik wajahnya, cantik akhlaknya luar biasa, seperti Bu Nizam dan teman-teman yang lain di sini ya. Semoga cantiknya bukan di dunia aja, tapi nanti jadi ratu bidadari surga. Nah, ini yang terakhir ya. Kemuliaan Sarah di surga disebutkan dalam sebuah hadis ya, disebutkan dari Fatimah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah wahai Rasulullah, hidupku tidak berguna bagiku sebelum ayah bertanya kepada Jibril tentang ibuku. Kemudian Rasulullah bertanya pada Jibril, lalu beliau bersabda, ibumu, artinya adalah Khadijah ya, ibunya Fatimah, ibumu berada di antara Maryam dan Sarah di surga ya, Masya Allah. Selanjutnya masih adakah di slide-nya? Slide berikutnya kayaknya penguatan aja nih ya. Nah ini, lisan yang sejuk diucap, wajah yang sedap dipandang, suara yang santun didengar, aurat yang selalu terjaga, ilmu agama yang dipahami dan diamalkan, hati yang pandai bersyukur dan bersabar, adalah 6 hal yang harus dimiliki dari seorang wanita jika ingin menjadi yang dicintai dengan kekal sampai ke surga. Ya, ini quotes ya, quotes dari seorang ilmuwan ya, seorang yang ahli ilmu ya. Saya nggak tahu dari mana, tapi ini bisa jadi pegangan kita ya, bahwa ketika kita memenuhi ini semua, maka kita akan terlihat cantik ya. Cantik yang kemudian cantiknya dicintai dengan kekal sampai ke surga. Masya Allah. Selanjutnya, masih ada slide-nya. Nah, ini surga ya. Nah, ini kalau saya selesai ada tulisan ini pasti di slide saya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusanmu. Ini rumus kehidupan ya. Kunci bahagia tuh ini ya. Kalau Anda merasa ada yang salah di hidup Anda, ya Anda fokusnya adalah memperbaiki hubungan kita sama Allah. Ya, maka Allah akan memperbaiki urusan kita. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan dalam menjelaskan. Semoga materi tentang Bunda Sarah ini bisa membawa manfaat besar bagi kita para perempuan-perempuan yang merindukan surga ya. Kita baru belajar tentang Bunda Sarah. Nanti berikutnya besok bulan depan kita belajar tentang Asiyah ya, kalau nggak salah. Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Asiyah ini adalah salah satu dari 4 ya perempuan yang kata Allah adalah penghulu surga. Penghulu surga itu pemimpinnya surga. Jadi kalau perempuan solehah itu jadi ratunya para bidadari surga suaminya, 4 orang ini, salah satunya Asiyah istri Fir'aun, itu pemimpinnya ratu-ratu bidadari surga. Ya, pemimpinnya jadi kayak mungkin jajaran pejabatnya gitu ya. ada yang paling tingginya itu 4 ini. Yang pertama ada Asiyah istri Fir'aun, ada Khadijah, ada Fatimah, Khadijah istri Rasulullah, Fatimah Zahra istrinya anaknya Rasulullah SAW, dan Maryam, Siti Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti mereka pun ada termasuk di dalam yang akan kita bahas di materi 10 wanita ahli surga. Demikian dari saya serahkan kepada Abu Nizam untuk tanya jawabnya. Baik. Jazakumullah khair. Kemudian, Masya Allah, tabarakallah, pemaparannya luar biasa sekali ya, Moms. Di sini mungkin bisa diambil moral message ya, pesan-pesan moralnya yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa ada 4 kriteria wanita penghuni surga ya. Jadi nanti slide-nya akan saya bagikan di grup WhatsApp. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:12, kita langsung saja kemudian saya bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Zoom. Dari
Mom Dian Kartika. Assalamualaikum Bu Dian, izin bertanya, bagaimana caranya ya agar Waalaikumsalam. kita bisa ikhlas legowo ketika mendapatkan ujian yang dirasa cukup berat? Barakallah. Ikhlas legowo, ya itu butuh latihan. Baru kalau pertanyaannya, Ibu siapa namanya? Ibu Dian Kartika. Sebentar. Ibu Dian juga namanya ya, Ibu Dian Kartika. Bagaimana caranya supaya ikhlas dan legowo ketika menghadapi masalah? Pertama, kita perlu menguatkan ilmu tauhid kita ya. Ya, ilmu tauhid kita kepada Allah, yaitu cara kita beriman kepada Allah ya. Dalam ilmu tauhid itu ada salah satu ya yang harus kita pahami dengan kuat. Maka kalau kita pahami ini dengan kuat, ketika kita menghadapi peristiwa apapun, mau senang sekali atau sedih sekali, ya, mau bahagia sekali atau mau menderita sekali, ya, kita akan tetap berada di jalan yang Allah inginkan, gitu ya, di kondisi diri yang Allah inginkan, ya, yaitu apa, ya, apa pemahamannya. Jadi begini, ada apa namanya, dalam ilmu tauhid itu ada kapasitas Allah yang harus kita imani, ya, Allah sebagai Rob, ya, tauhid rububiyah, di mana di situ kita harus mengimani bahwa Allah adalah Rob. Rob itu kata lain dari Tuhan ya, Allah ya. Tuhan, Allah sebagai apa kapasitasnya kalau Allah menyebut dirinya sebagai Rob? Ya, kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian menemukan Allah menyebut dirinya sebagai Rob, ya, bilang dirinya bahwa dia adalah Rob, berarti Allah sedang menginginkan kita memperhatikan kekuatan Allah, kapasitas Allah, kemampuan Allah sebagai Rob, yaitu apa? Yang pertama sebagai pencipta, ya. Allah itu pencipta segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang berwujud, ya, yang kita lihat di alam semesta ini, itu bisa ada wujudnya, itu bisa ada, itu karena ada Allah. Ya, jadi Allah adalah pelakunya, Allah adalah sumber dari semua sesuatu itu ada, karena Allah adalah cahaya, ya. Segala sesuatu itu bisa terlihat kalau ada cahaya, ya. Kegelapan itu karena ketiadaan cahaya. Cahaya itu adalah Allah. Jadi Allah adalah pencipta segala sesuatu yang berwujud, ya, yang material maupun imaterial. Material itu artinya yang bisa dilihat mata ataupun yang nggak bisa dilihat mata. Angin itu nggak bisa dilihat mata, ya. Perasaan, ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu adalah yang imaterial, yang tidak bisa terlihat, ya, yang tidak bisa terlihat. Itu penciptanya adalah Allah. Berarti Allah menciptakan bulan, bumi, matahari, gunung, pantai, segala sesuatunya, ya, makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia, dan Allah juga yang menciptakan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Ya, tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa izin Allah. Bahkan daun yang berguguran tuh satu helainya tuh Allah itu bisa jatuh karena ada izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, maka daun itu tidak akan jatuh, gitu ya, tidak akan bergerak. Tubuh kita bergerak itu pun karena Allah yang menggerakkannya, ya. Jadi makanya kita kalau mau melakukan sesuatu sama Allah diajarkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ada maknanya, ya. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita setiap kali mau melakukan sesuatu, beraktivitas, ya, kita sama Allah disuruh ingat bahwa kita nggak akan bisa mungkin melakukan itu kalau bukan karena Allah. Kita tidak akan mungkin bisa menggerakkan tangan kita, tidak akan mungkin bisa melihat, tidak akan mungkin bisa membau, melakukan apa yang kita lakukan kalau bukan karena izin Allah, gitu. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Ada bismillah, bismillah aja mencukupi kan, tapi kalau lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah nyuruh kita membaca itu setiap kali sebelum kita melakukan apapun kegiatan dan aktivitas kita. Ya. Jadi maknanya itu supaya kita ingat bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu, itu bisa kita lakukan kalau Allah yang menghendakinya, kalau Allah izinkan terjadi. Termasuk, ya, juga pemahamannya kalau ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita mendapatkan kebahagiaan darinya, kita mendapatkan kemenangan darinya, mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan, itu semua semata bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena
hebatnya Allah, karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali kita melakukan, sebelum kita melakukan apapun, melakukan kegiatan apapun. Nah, itu adalah apa namanya, sesuatu yang menguatkan pemahaman tadi tentang Allah sebagai Rob, ya, Allah sebagai pencipta. Selain sebagai pencipta, ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Rob, Allah juga sedang menyatakan bahwa dirinya adalah penjamin rizki. Ya, Allah yang menjaminkan rezeki hamba-hambanya. Ya, dan ini bisa membuat kita kemudian apa namanya, menisbahkan, ya, menolak gitu ya pemahaman bahwa oh yang memberikan rezeki itu atasan kita, oh yang memberikan rezeki pada kita tuh bos kita, yang memberikan rezeki kepada kita itu makhluk manusia, ya. Sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaminkan rezeki untuk kita. Maka manusia seharusnya apa? Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, ya. Banyak manusia yang karena takut kehilangan rezeki sehingga ya dia tahu itu adalah perbuatan yang Allah larang, ya, dan dia tahu itu adalah melanggar perintah Allah, tapi karena takut rezekinya tidak terjamin, ya, dia melanggar aturan Allah. Dia malah melakukan larangan Allah dan dia meninggalkan perintah Allah. Yaitu karena tidak memahami bahwa yang menjaminkan rezeki itu Allah. Allah yang menjamin rezeki. Ya, sehingga kalau kita paham ini, kita akan teguh, ya, teguh memilih Allah, teguh untuk berada di jalannya Allah, di aturannya Allah, ya. Mau manusia bilang apapun, ya, mau dicemooh seperti apapun, ya, kita dihina apapun, karena kita melakukan itu karena memilih Allah, kita tidak akan merasa terhina, kita tidak akan merasa tersakiti, kita tidak akan pernah merasa menderita. Kenapa? Karena kita percaya diri yang aku pilih adalah Allah. Ya, nothing impossible with Allah tadi kan, tidak ada yang tidak mungkin kalau bersama Allah. Itu karena buah dari pemahaman kita akan kekuatan Allah, kapasitas Allah. Buah dari apa? Kita ma'rifatullah, kita mengenal Allah. Makanya manusia yang beruntung kata Allah adalah orang yang beriman, ya, dan bertakwa kepada Allah. Di surat Al-Baqarah, ya, surat ayat kedua ayat kelima tuh ada muflih, yang disebut muflihun tuh yang seperti apa? Orang bertakwa. Takwa adalah buah dari keimanan kepada Allah. Keimanan bahwa Allah punya sifat-sifat yang maha dahsyat, punya kekuatan-kekuatan yang sempurna kehebatannya, ya. Ketika kita sudah mengimani itu, maka tidak ada hal yang kita takutkan dalam menjalani kehidupan ini kecuali kita kehilangan ridha Allah. Saya ulangi, ya. Kalau kita sudah mengimani itu semua, tidak akan ada hal yang membuat kita takut selama menjalani hidup ini, di dunia ini, kecuali kita kehilangan Allah. Kita kehilangan ridhonya Allah. Ya, kita jauh dari Allah. Itu yang paling ditakutkan orang beriman dan bertakwa. Ya, kalau cemoohan manusia nggak takut. Ya, dihina manusia nggak takut. Ya, disakiti manusia nggak takut. Kenapa? Ada Allah. Aku bersama Allah. Ada Allah bersama aku. Ya. Ketika bersama Allah, nggak ada yang nggak mungkin tadi. Nothing impossible with Allah. Ketika bersama Allah, ya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya, dan ketika kita mengingat Allah, kata Allah, yang beruntung adalah yang mengingat Allah. Ya, kalau orang mengingat Allah, pasti ingat kebaikannya Allah. Kita kalau ingat, ya, sama seseorang yang berkesan buat kita, pasti kita ingat kebaikannya. Kita mengagumi seseorang, terus kita ingat terus dia, membuat bahagia. Kenapa? Karena orang itu terkenal kebaikannya. Karena orang itu yang berkesan di hati kita adalah kebaikan-kebaikannya. Maka ketika ingat dia, kita ingat kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan yang dia berikan dalam hidup kita. Begitu juga ketika mengingat Allah. Ingatlah Allah, maka hati menjadi tentram, ya. Maka ketika kita menghadapi musibah, menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, di mata kita tidak menyenangkan, tapi belum tentu itu buruk, ya. Segala sesuatu yang buruk bagi manusia belum tentu buruk sebetulnya, ya. Di mata Allah itu baik. Ya, dan kita baru menyadarinya setelah beberapa lama, ya, dan kita bersyukur sudah dapat musibah ini. Karena kalau tidak dapat musibah ini, aku tidak belajar sabar, ya Allah. Kalau tidak dapat musibah ini, aku nggak belajar tentang kehebatan kekuasaan-Mu, ya Allah. Ya. Kalau nggak dapat musibah ini, aku nggak belajar bersyukur, ya Allah. Kalau nggak dapat musibah ini, ya, aku nggak bisa dekat denganmu. Karena ada musibah inilah, karena dicemooh, dihina orang itulah, maka aku jadi membutuhkan-Mu, ya Allah.
ketika aku membutuhkanmu, aku bertobat, ya, aku sujud, ya, aku menangis, aku minta ampun, ya, aku memohon pertolonganmu dan perlindunganmu. Gimana ketika nggak dapat musibah ini, aku nggak pernah begitu sama Allah. Ya, jadi itu ya, kalau pertanyaannya gimana ya Bu Dian supaya tetap legowo ketika mendapatkan musibah, ingat itu ya, ingat Allah. Cara mengingat Allah ya berzikir, ya bukan cuma berzikir, pelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ma'rifatullah. Pelajari tentang bagaimana Allah, lewat apa? Ya, cuman dua, lewat Al-Qur'an dan hadis. Berarti kalau lagi galau, lagi punya masalah berat, lagi merasa hidupnya menderita, mendekat ke Allahnya dengan apa? Mendekat ke komunitas, ke jamaah yang lagi belajar tentang memahami petunjuk Allah yang ada di Quran dan hadis. Belajar isinya Quran dan hadis. Cari guru-guru, ustadz, ustazah ya, yang ngajarin kita tentang makna pelajaran isinya Al-Quran sama hadis. Nah, tadabur Quran, tadabur hadis. Belajar ilmu fikih. Nah, membuat kita semakin kenal sama Allah. Karena Allah Maha Baik, Allah adalah yang paling dahsyat cintanya, ya. Orang yang, kalau kita tahu ada orang yang baik banget, yang diidolakan sekali, ya, Allah itu lebih-lebih dari itu. Maka kalau kita mendekat ingin kenalan sama Allah, tentu kita akan jatuh cinta, dan itu kalau Allah izinkan. Ya, jadi yang nomor satu ya, yang ini kan ada di tema saya waktu saya live UMA hari Senin kemarin ya, menjadi si beruntung. Yang nomor satu sebetulnya ketika kita diizinkan Allah dapat hidayah. Ya, menjadi si beruntung itu ketika Allah izinkan kita mendapatkan petunjuk Allah, hidayah itu ya, untuk beriman dan bertakwa. Ciri-cirinya apa? Dibuat kita senang atau semangat atau merasa butuh untuk mempelajari Quran dan hadis, untuk mempelajari, memahami agama ini. Ya, kemudian kita jadi mengidolakan Rasulullah, para sahabat, para orang-orang ulama, ya, orang yang soleh-soleh yang Allah ridho, ya. Kemudian kita jadi ketagihan tuh, senang sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, begitu ya. Mohon maaf panjang sekali jawaban saya. Selanjutnya. Baik, langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mam Nuning Dwi Puspa. Assalamualaikum, Masya Allah, kisah yang luar biasa. Mau tanya, Mam, bagaimana cara mengatasi panik yang tiba-tiba? Tidak mudah khawatir lagi pikirannya, supaya bisa ikhlas menjadi pribadi yang beriman seperti Sarah. Bunda Sarah ya. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuning Dwi Puspa ya. Bagaimana caranya mengatasi panik yang tiba-tiba ya? Kalau panik tiba-tiba tuh kalau di psikologi ada namanya panic attack ya. Hati-hati ya. Kalau serangan panik tiba-tiba yang itu sering terjadi sampai membuat habis nafas ya, sesak nafas, ini harus diperiksakan itu. Ya, periksanya ke psikolog ya. Tapi kalau itu paniknya nggak yang sering ya, tiba-tiba aja karena ada kondisi tertentu, ya bukan yang kemudian membuat Anda kesulitan bernafas dan lain-lain, ya berarti yang harus Anda lakukan adalah relax dulu. Bagaimana caranya membuat Anda relax? Ya, ini pakai bahasa psikologi dulu ya, membuat Anda relax. Cara relax terbaik itu diajarkan oleh Allah, ya, yaitu apa? Zikir, ya, istighfar. Makanya kalau kita lagi panik kan sering orang bantu kita istighfar itu yang terbaik ya. Istighfar, pelan-pelan nafasnya, cari tempat yang tidak pengap gitu ya. Kalau ada yang menekan, misalnya jilbabnya terlalu nekan, dilonggarin ya, bajunya dilonggarkan ya, supaya kita bisa mudah bernafas ya, dan nyaman gitu. Karena orang kalau sudah panik dia butuh relax. Ya, jadi orang-orang di sekitarnya atau diri sendiri ketika lagi panik ya, diajarkan oleh agama ini ya, menepi dulu, menghindari yang membuat panik ya, kemudian apa? Berzikir, zikirnya dan berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdoa minta pertolongan perlindungan kepada Allah, baca ta'awudz itu ya. Kemudian disuruh berwudu sama Allah. Kemudian kalau lagi berdiri suruh duduk, lagi duduk suruh baringan. Yang paling bagus setelah berwudu sholat 2 rakaat, baca Quran itu. Ya, kalau ditanya gimana kalau lagi panic attack kemudian supaya seperti Bunda Sarah itu ya, kita harus melakukan apa yang sudah diajarkan Allah, cara relaksasinya. Ya tadi itu istighfar, baca ta'awudz,
wudhu, ya, sholat 2 rakaat, bagus, kemudian baca Al-Quran. Ya. Nah itu nanti bisa merilis paniknya. Dan kita kenapa panik ya? Itu juga harus ditelusuri paniknya karena apa? Apakah ada sesuatu yang membuat Anda resah, ya, menakutkan, membuat cemas? Itu juga harus ditelusuri. Ya, begitu jawaban saya. Semoga membantu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Iya, saya rasa sudah cukup. Kemudian pertanyaan terakhir sepertinya ini ya. Masya Allah, baik. Alhamdulillah pas 2:30 nih. Iya, sebentar lagi azan asar di Malang. Baik, para moms yang dirahmati Allah, demikian tadi pemaparan yang luar biasa sekali dari Gurunda kita ya, kita semua, khususnya Hijabus Mom Community Malang, Hijabus Mom Community, dan Hijabus Mom Community seluruh Indonesia. Alhamdulillah di sini juga sudah hadir Mam Nining dari HMC Sidoarjo, ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Baik, para moms, demikian tadi ya, mungkin bisa kita petik suri tauladan Ibunda Sarah, Bunda Sarah ya, Bunda Sarah, beliau adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mungkin ada pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari beliau adalah sabar, ikhlas, tegar, kemudian tawakal. Beliau tidak hanya memiliki kecantikan secara outer ya, juga pasti tentunya inner beauty-nya tuh luar biasa sekali. Dan ini memang sebetulnya tidak mudah bagi kita sebagai seorang muslimah yang masih awam seperti ini ya, Bu Dian ya. Karena kita, tapi paling tidak kita bisa mencontoh, meneladani poin-poin tadi ya, keistimewaan beliau yang luar biasa sekali. Mungkin ada anekdot tanya jawab nih ya, Bu Dian, sebelum kita tutup. Ada pertanyaan bahwa seorang muslimah ditanya nih, kalian ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? Pastinya gitu. Nah, di sini ada dua contoh, mengikuti Fir'aun dan istrinya atau Ibrahim dan istrinya. Pilih yang Ibrahim dan istrinya karena Nabi Ibrahim dan istrinya ini adalah suri tauladan dan bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian yang bertanya kasih jempol nih. Oke, ternyata yang Anda pilih ini luar biasa. Tapi apa, Nabi Ibrahim ini mempunyai 3 istri. Apakah kalian anekdot ya. Jadi parodi aja gitu, Bu Dian. Jadi ada yang bertanya tersebut sebentar tercengang juga. Waduh, 3 istri ya, tapi sakinah mawadah warahmah gitu ya. Dan apakah kita bisa mengikuti teladan beliau, termasuk Bunda Sarah gitu ya, karena harus ya walaupun melalui lika-liku seperti ada kecemburuan, walaupun dari sekian tahun tidak diberikan seorang putra, tidak diberikan seorang anak oleh Allah, tapi alhamdulillah ternyata juga Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Nah, itu salah satu keistimewaan Bunda Sarah juga yang diberikan Allah ya. Jadi mungkin ini salah satu parodi anekdot aja ya. Misalnya kita sebagai muslimah ini tidak perlu sensitif ya mendengar poligami seperti itu, karena poligami juga memang dihalalkan gitu ya, dihalalkan. Baik, Bu Dian dan para mam semua yang sudah mengikuti kajian positif kelas lanjutan, alhamdulillah di sini kita sudah mengupas tuntas silsilah Bunda Sarah ya. Bab 1 ini insya Allah nanti kita akan mengikuti terus sampai 10 bab ya Bu Dian, insya Allah 10 bab, 10 selama 10 bulan insya Allah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Moms, Bu Dian, jadi kita bisa mengadakan kajian secara tatap muka kembali. Tapi kami juga tidak
bisa berspekulasi karena pandemi ini akan berakhirnya kapan, gitu ya. Jadi baik para moms, jangan lupa patuhi sekarang 5M ya, bukan 3M atau 4M lagi. Jadi 5M. 1, memakai masker, 2, mencuci tangan, 3, menjaga jarak, 4, menghindari kerumunan, dan 5, mengurangi mobilitas. Ya, jadi ada PPKM nih, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ini yang perlu diperhatikan. Kadang memang sepele tapi kadang kan. Baik, moms, demikian tadi pemaparan dari kajian psikologi positif kelas kali ini. Baik, ada closing statement sedikit mungkin dari Bu Dian sebelum kita tutup. Silakan. Cantiklah karena akhlak, bukan karena bedak. Belakangnya kakak ya. Jadi relatif ya, gitu ya. Jadi ya, bukan karena bedak. Baik, tapi mungkin juga tidak apa-apa kan Bu Dian ya? Tidak apa-apa. Baik. Kita tutup, setelah kita tutup nanti ada foto bersama dulu ya. Baik. Kita tutup. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan meninggalkan, jangan leave dulu ya moms, kita foto dulu. Mam Ila bisa dibantu untuk print screen? Silakan. Iya, mungkin Mam